Jokowi lagi. Orang korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah siapa tadi? Oh gitu. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Horgo Jalang. Dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama teman-teman. Di mana Bu Irma Suryani sebagai politisi Partai Nasdem saling bantah-bantahan atau tuding-tudingan atas apa yang selalu dilayangkan kepada Pak Jokowi pada acara UFC baru-baru ini. Dan di sini sangat luar biasa sekali dari pernyataan Ibu Irma Suryani untuk menanggapi statement Faisal Asegaf serta orang-orang yang anti terhadap Jokowi yang ikut hadir pada acara UFC tersebut, yang mana mereka-mereka ini selalu menyerang Pak Jokowi meskipun Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden dan beliau sudah menjadi rakyat biasa. Bahkan semua permasalahan yang terjadi di Indonesia ini, walaupun presiden sudah dijabat oleh Pak Prabowo, per hari ini tetap saja teman-teman Pak Jokowi yang selalu dikandang-kandangkan oleh para pembencinya. Dan bantahan-bantahan Bu Irma Suryani kepada mereka-mereka ini sangat luar biasa. Untuk kita simak bersama. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, mari kita simak pernyataan Bu Irma Suryani kepada para pembenci Jokowi, khususnya kepada Faisal Asegaf dan koleganya yang hadir di acara UFC berikut ini teman-teman. Jokowi lagi. Orang korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang panuan, orang korengan Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian. Itu Indonesia baru merdeka. Gak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini. Gak fair. Tidak apple to apple om. Nah saya mau bilang gini. Ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Asegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gue perhatiin, gue diem, ya kan? Gue dalemin, gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Oh jangan dihina lah Pak Prabowo. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh.
Ya. Yang bilang sampah siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya? Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Ini aja. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi, belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus Tadi sudah jelaskan sampah. disampaikan. Saya Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau Jangan dipotong dulu, Bu Irma. kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masuk di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam Nggak boleh konstruksi. begitu, nggak bisa Dalam begitu, konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi, kita itu harus fair, ya. Kalau bisa bicara saya itu lanjut harus fair. sedikit aja? Tadi Anda ngomong, saya Setengah diam. menit. Nah, ketika saya ngomong, ya Bisa sudah Pak, selesai. bisa lanjut setengah menit dan saya Nggak bisa berhenti. begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban diulang-ulang Prabowo yang terus. disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang Itu terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya Contohnya, ingin mengadu domba antara hampir Jokowi dan Pak setiap- Prabowo. Itu masalahnya.